Jadi, Iya. saya itu, punya tujuan Bu Wahyuni. Iya. Tujuannya tuh gini, jadi, bagaimana, kita tuh saya tuh inginnya meningkatkan, kesadaran diri peserta didik kita loh. Iya. Peserta didik kita Untuk apa, Bu? Kesadaran peserta didik untuk? Peserta didik kita, kesadaran diri peserta didik kita untuk meningkatkan, kebersihan lingkungan sekolah kita loh gitu Bu Wahyuni. Iya, terus? Jadi anak-anak itu tidak membuang sampah, sembarangan gitu. Jadi anak-anak buang sampah pada tempatnya dan tujuan utama nih ke depannya Bu Wahyuni bukan hanya itu, tapi bagaimana, caranya gitu si anak itu sekolah tidak menyiapkan tempat sampah, namun, sekolah lingkungan sekolah itu tetap bersih gitu, tujuan utamanya itu. Jadi, Mhm. ada tempat sampah, tidak ada tempat sampah di sekolah kita, namun lingkungan sekolah kita itu bersih gitu. Iya. Jadi meningkatkan kesadaran diri anak itu, tanpa dikomando oleh kita pun lingkungan sekolah kita bersih, itu tujuan utamanya. Menurut Bu Wahyuni gimana? Tujuan yang Ibu sampaikan sebenarnya, sudah bagus untuk program sekolah, apalagi dengan, kesadaran diri peserta didik dalam menjaga, kebersihan lingkungan. Semoga tujuan yang Ibu, sampaikan bisa berjalan, dengan lancar dan mendapatkan solusinya. Bagaimana kalau, anak-anak itu, Bu, membawa tempat makan atau tumbler, tempat makan dan minum, untuk peserta didik agar agar jumlah sampah itu, eee, berkurang gitu, Bu. Itu gimana? Hmm. Oh iya ya Nah, Bu Wahyuni ya? Aku jadi nggak kepikiran ke situ ya? iya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, Jadi, benar. anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita jadinya membawa tumbler gitu ya Bu ya? Untuk Iya. bekal makan dan minum. Jadi walaupun dia bawa bekal minum dari rumah gitu yang disiapkan sama orang tuanya gitu, kayak khususnya kelas 1 sampai kelas bawah lah gitu ya. Tapi kan mereka bisa jajan di sekolah Bu Wahyuni ya, jajan di sekolah tapi tidak make styrofoam, plastik, tapi kan tumblernya bisa dibawa ke tukang dagang ya Bu ya? Ya, bisa dia jadi ketika mau beli jajan, dia langsung memakai itu, tempat minum dan tumbler. Nah, penerapan yang, Ibu lakukan itu sebenarnya sudah sangat bagus untuk kemajuan sekolah. Lalu rencana Ibu setelah ini apa yang akan Ibu, lakukan itu? Nah, saya gini Bu, saya punya rencana ya, maksudnya step by step-nya gini. Artinya, pertama saya mau izin dulu ke kepala sekolah nih, sebagai pimpinan kita. Saya ceritakan nih ide saya itu bahwa saya itu menginginkan, kesadaran diri anak untuk menjaga lingkungan, sekolah kita itu, timbul dari hatinya gitu. Saya pertama mau cerita dulu ke pimpinan kita, sebagai pimpinan kita harus mengetahuilah program kita ini yang sangat baik ini gitu, demi kemajuan sekolah kita. Nah, setelah sama kepala sekolah kita atau pimpinan kita sudah diizinkan atau mungkin sudah dapat dukungan, nah saya kemudian, minta dukungan kepala sekolah untuk mengadakan rapat ke guru-guru lah, ke teman sejawat kita, kemudian beserta staf, serta, penjaga sekolah kita, OB kita, karena yang terjun langsung untuk kebersihan sekolah kan sebetulnya. Nah, Setelah itu, setelah, fix kita dengan teman sejawat, sudah sepakat dengan program ini, setuju semua, dapat dukungan semua, kemudian, saya akan mengadakan rapat, orang tua murid gitu Bu, orang tua murid mensosialisasikan, bagaimana, kita itu dalam rangka menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan asri itu meningkatkan kesadaran diri anak untuk membawa, tumbler, bekal makan dan minum dari rumah, supaya orang tua kita itu mendukung program ini, terutama untuk kelas bawah kan gini ya Bu Wahyuni ya, kelas bawah kita itu kan bekal dan minum itu berarti kan harus disiapkan sama orang tua ya, iya. nama orang tua dan bekal dan minumnya, kecuali kalau kelas tinggi gitu. Kelas tinggi itu kan mungkin, di bekal minum dan makanan itu berarti kan dia menyiapkan sendiri. Nah, untuk kelas bawah kan nggak mungkin lah gitu dia menyiapkan bekal minum sendiri. Jadi dengan sosialisasi ke orang tua ini, yang kita sampaikan ke orang tua ini kan berarti kalau kita udah dapat dukungan penuh, berarti kan direspon sangat baik tuh. Jadi peserta didik anak-anak yang kelas bawah terutama pasti kan disiapkan untuk bekal dan minumnya gitu. Dan tumblernya juga mereka bagi yang nggak punya kan bisa menyiapkan gitu. Entah itu beli
peduli atau apa gitu kalau ada sosialisasi. Kalau tidak sosialisasi kan berarti kan mereka tidak tahu harus bawa bekal makan dan minum apa atau harus bawa tempat gitu. Menurut saya orang tua murid ini luar biasa dukungannya kalau sudah kita sosialisasikan. Buat Bu Wahyu ini gimana Bu? Menurut saya setuju aja Bu, rencana yang Ibu sampaikan, paparkan sudah terarah istilahnya untuk kemajuan sekolah agar mengurangi sampah. Lalu peserta didik juga kan akan terbiasa ya istilahnya dengan tidak membuang sampah juga, membuang sampah tidak sembarangan. Terus dia terbiasa dengan membawa tempat makan dan minum, sehingga dia belajar untuk disiplin diri dan bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan lingkungan di sekolah. Bagus sekali Bu Arma. Lalu selanjutnya adakah komitmen yang Ibu Arma dalam perencanaan ini agar terlaksana dengan baik program yang sudah Ibu sampaikan ke kepala sekolah, ke rekan guru, ke orang tua, dan peserta didik ini? Ini Bu, ini ya. Jadi komitmen saya gitu terhadap meningkatkan kesadaran diri anak ini itu yang setelah saya udah izin ke kepala sekolah, ke teman-teman, hubungannya ke orang tua murid, kemudian komitmen saya itu yang pertama itu tetap pimpinan yang saya gandeng gitu. Artinya pertama kan kita menyampaikan dalam raker ya, kita dalam raker ya minta izin ke kepala sekolah, dalam raker kita sampaikan. Kemudian kan dalam raker itu kan saat ini kan kita ada MPLS nih. Setelah selesai MPLS, program ini secepatnya kita bukan kita coba ya, kita laksanakan gitu. Jadi setelah itu teh kalau udah dilaksanakan secepatnya dari ruang yang sudah disepakati udah diizinkan sama kepala sekolah, kemudian saya tuh habis perencanaan ini matang, kemudian saya minta kepala sekolah itu mendampingi saya untuk menggerakkan gitu, menggerakkan secepatnya dengan ruang waktu yang secepatnya lah istilahnya. Yang pertama itu selesai MPLS ini gerakan dengan matang, dengan semangat, dengan dukungan teman-teman. Kemudian setelah menggerakkan ini saya minta pengawasannya gitu Bu. Jadi saya setelah menggerakkan semangat kita nih dengan teman-teman ini, kita pengawasannya oleh kepala sekolah gitu. Jadi kita melaksanakan nih, tapi kita tetap aja kita minta dukungan kepala sekolah sebagai pengawasannya. Jadi pengawasan pelaksanaan kita ini. Jadi biar kita tuh gregetnya itu kan ada gitu. Yang namanya diawasi kan kita bukan diawasi berarti mendidik gitu Bu. Artinya pengawasan ini sejauh mana sih kemampuan kita dan semangat kita dalam melaksanakan ini gitu. Kemudian habis setelah pengawasan kita juga minta dievaluasinya Bu dalam semester ini. Kan kita dari MPLS nih, berarti kan kita jenjangnya 1 semester nih. Kita laksanakan dalam semester pertama ini gitu Bu Wahyuni. Dalam semester pertama ini kita jalankan. Nah kan ada evaluasi nih di akhir semester ini. Kita evaluasi terus baiknya itu dalam program ini seperti apa, yang sudah baiknya. Kemudian kita tingkatkan, udah baik, terus kita lebih semangat, ditingkatkan lagi, berarti mempertahankan baiknya, tingkatkan semangatnya gitu. Kemudian yang kurang baiknya kan pasti ada ya Bu Wahyuni ya. Iya. Yang namanya program berarti kan tidak selamanya harus mulus dan harus berhasil secara sempurna kan. Program pasti ada kekurangannya lah gitu. Berarti kan dengan adanya evaluasi ini apa sih kurangnya? Nah, kurangnya itu kita perbaiki. Nah, akan kita lanjutkan ke semester 2. Nah, di semester 1 ini mungkin belum yang pastinya kan belum maksimal gitu, belum maksimal. Nah kekurangan yang belum maksimal itu apa? Nah, kita lanjutkan program ini Bu gitu. Saya sangat setuju sekali dengan yang Ibu sampaikan komitmennya. Semoga Ibu Arma sukses dalam menerapkan program tersebut sehingga anak-anak tetap terjalin tetap terjaga kesehatannya, kebersihannya, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah juga. Jadi sekolah juga pun dia nyaman dan nggak merasa sekolah kita kok kotor gitu ya. Akhirnya dia bisa bercerita dengan temannya yang lain bahwa sekolah dia tuh bersih dan tidak ada sampah gitu Bu. Semoga
program Bu Armah terlaksana dengan baik. Iya. Terima kasih Bu Wahyuni ya. Jadi saya gini Bu Wahyuni nih, jadi kan kita kan sekolah negeri ya Bu ya. Kita kan sekolah negeri nih. Sebelumnya saya terima kasih atas ruang waktunya ya Bu ya. Jadi gini Bu, kita kan sekolah negeri Bu, sekolah negeri itu tidak boleh kalah dong Bu kita kebersihannya dengan sekolah swasta gitu. Kalau kita mengomandokan anak-anak setiap saat gitu, pasti kalau misalnya kita dalam keadaan sakit atau apa kita tidak di sekolah berarti anak tidak menaati. Tapi kan dengan meningkatkannya kesadaran diri si anak ini, ada guru, tidak ada guru, ada OB, tidak ada OB, tapi tetap aja kan sekolahan kita bersih ya Bu ya. Iya. Jadi kesadaran diri inilah yang memang yang tujuan saya itu timbul dari hatinya anak-anak yang paling dalam gitu ya. Tidak ada komando atau aturan yang lainnya, tapi anak sudah bisa menerapkannya gitu. Walaupun kita bukannya ini ya sekolah misalnya kita walaupun di daerah juga tetap dengan komitmen kesadaran diri anak-anak dan guru yang punya program seperti kita semua juga konsisten gitu. Berarti kan akan kebersihan lingkungan sekolah kita itu akan terjamin karena kan kebersihan sebagian dari iman gitu Bu Wahyuni. Iya, Jadi kan anak-anak selain kita mensosialisasikan visi dan misi sekolah kita, juga kita komitmen dengan program-program kita. Terus setelah dilaksanakan dapat dukungan yang sangat penuh. Sekolah kita juga terbebas dari penyakit, artinya terbebas dari sampah berarti kan mengurangi dari sedikit penyakit gitu dari akibat udara kotor atau bakteri dan yang lainnya. Dengan semangatnya anak-anak, meningkatnya kesadaran diri, konsistennya kita bersama, komitmen semuanya lah dengan keluarga besar sekolah kita, berarti kan sekolah kita lebih bersih dan lingkungannya juga bersih dan sehat, nyaman dan asri. Kenyamanan untuk belajar di sekolah kita itu terjaga gitu Bu Wahyuni ya. Iya, betul. Ya, saya terima kasih Bu Wahyuni ya. Bu Wahyuni sudah mendengarkan cerita saya, curhat saya, sudah memberikan solusi yang terbaik buat ide-ide saya ini, sehingga saya merasa plong gitu Bu Wahyuni sudah cerita sama Bu Wahyuni tentang tujuan yang saya miliki, dan mohon dukungan juga ya Bu Wahyuni ya. Ya Ibu, semoga setelah bercerita Ibu dapat menginspirasi peserta didik agar dia tetap menjaga kebersihan lingkungan gitu Ibu. Nah saya juga pun ada Bu di kelas itu pernah melihat beberapa anak yang dia itu meraut pensil lalu membuang sampah itu di kolong meja. Nah saya sih bertujuan bahwa kalau di kelas itu anak-anak itu pengennya tuh kelasnya tuh bersih, terus dia belajar itu nyaman, nggak kotor gitu kan, karena bisa menimbulkan takutnya ada sampah gitu Bu. Saya tuh pengennya begitu, istilah di kelas tuh tujuan saya tuh anak-anak tuh belajar dengan nyaman, di kelas pun dia enak gitu. Hampir sama dengan saya juga kejadian seperti itu, melihat anak peserta didik membuang itu rautan itu pensil di kelas gitu. Kayaknya tujuan Bu Yani bagus juga ya. Itu kebersihan lingkungan kelas berarti Bu Wahyuni ya? Iya, itu di lingkungan kelas Bu. Jadi di lingkungan kelas itu kan masih banyak anak-anak tuh yang dia tuh seperti di kelas bawah kan, di kelas 1, 2, 3 dia juga masih membuang sampah di kolong meja gitu, bukan hanya di luar saja, tetapi beberapa saya sering melihat anak tuh membuang sampah di kolong meja gitu. Tujuannya sama, anak tuh akan sadar ya kebersihan kelas gitu Bu, tujuan saya juga kita sama gitu. Oh ya, gini Bu Wahyuni ya, tujuan Bu Yani sangat bagus sekali Bu. Itu kan kebersihan kelas itu kan menentukan kenyamanan KBM ya, kenyamanan belajar kita. Menurut saya gini Bu, saya ada solusinya seperti ini. Selain kita membuat keyakinan kelas ya, kita juga jangan bosan-bosan mengingatkan peserta didik kita sebelum belajar atau sesudah belajar
untuk menyampaikan informasi bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh dilakukan atau tidak baik karena akan membuat suasana kelas itu tidak rapi dan tidak nyaman. Nah, sebaiknya anak-anak dalam meraut pensil itu jangan taruh di bawah kolong meja, atau jajan juga nggak boleh berserakan. Buanglah sampah pada tempatnya yang ada di dalam kelas. Kan ada tempat sampah Bu ini ya. Ada Ibu, udah disediakan di dalam sampah, di dalam kelas, dalam sampah lagi. Kita ingatkan ke anak sebelum langsung masuk itu untuk membuang sampahnya pada tempatnya gitu bawah ini ya. Jadi yang pertama itu walaupun kita ada keyakinan kelas satu, yang kedua kita mengingatkan putra putri kita, peserta didik kita untuk tidak membuang sampah di kolong meja atau rautan di kolong meja sampah sembarangan. Jadi harus pada tempatnya gitu Bu ini. Bu ini gimana? Menurut Ibu sih, menurut Ibu Arma sudah bagus istilahnya. Nah, sudah bagus. Bagaimana menurut Bu ini rencana berikutnya yang akan dilakukan oleh Bu ini gimana? Apa itu? Rencana saya itu selanjutnya saya akan berbicara sama seperti tadi berbicara dengan kepala sekolah, terutama yang ada di sekolah ini, pimpinan kita, kepala sekolah. Terus setelah menyampaikan ide saya untuk kepala sekolah, terus lalu saya menyampaikan juga nanti di rapat guru kepada teman-teman di sekolah, rekan guru di sekolah, terus lalu ke orang tua murid. Setelah itu mensosialisasikan ke peserta didik untuk untuk tidak membuang sampah atau bekas rautan itu ke kolong meja agar kelas kita itu selalu bersih gitu Bu. Itu rencana saya gitu. Oh itu bagus sekali Bu Wahyuni. Itu memang ya kita sebagai guru ya Bu, sebagai tenaga pendidik, berarti kan rencana Bu Yani yang pertama itu kan akan izin kepala sekolah ya? Iya Ibu, benar rencana. Kemudian dilanjutkan ke teman sejawat ya pada itu ya, pada rapat guru dan staf ya, gitu ya. Iya. Ini ya Bu Yani ya. Yang namanya kita guru ngajar di sekolah manapun atau sekolah yang sekarang kita laksanakan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan di sekolah yang namanya ide bagus, ide yang kiranya membangun untuk sekolah kita, itu kita memang harus izin kepala sekolah. Karena apapun yang kita lakukan dalam kegiatan di sekolah itu kita harus izin kepada pimpinan, karena pimpinan akan bertanggung jawab apapun yang kita lakukan, baik bagus maupun kurang bagus. Karena kalau kita kurang koordinasi dengan pimpinan Bu, itu sekolah tidak kondusif gitu. Sekolah itu tidak kondusif kalau kita kurang kurang kolaborasi kita, kurang kerjasama kita dengan pimpinan, apalagi dengan teman sejawat Bu. Karena kan teman sejawat itu adalah orang yang sangat mendukung semua program-program kita untuk kemajuan sekolah. Karena kan walaupun bagaimanapun teman sejawat adalah artinya partner yang the best gitu, partner yang baik gitu ya, yang kerjasama kita yang seperti keluarga sendirilah kita di rumah, keluarga kedua tempat kerja kita itu terutama adalah teman gitu. Mungkin kan kepala sekolah kita yang mengawasi kita, yang artinya yang menyemangati kita, tapi teman itu yang mendukung kita luar biasa dalam program ini. Harus bekerja bareng-bareng, karena sebagus apapun ide kita Bu Wahyuni ya, sebagus apapun ide kita, kemudian rencana kita tanpa ada dukungan itu seperti taman tak berbunga gitu, atau sayur tanpa garam gitu Bu ya. Betul ya. Tetapi keharmonisan kita dengan teman-teman, keselarasan kita, kerukunan kita, itulah yang akan membuat rencana kita, program kita akan berjalan dengan mulus, dengan nyaman, dengan berhasil, dengan adanya kerjasama dengan teman kita. Buah ini itu bagus sekali kata saya. Terus menurut Bu ini apa nih kedepannya itu komitmennya itu atau jenjang waktunya seperti apa nih untuk kedepannya Buah ini? Komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Wahyuni. Komitmen saya dalam menerapkan anak tidak membuang sampah itu seperti biasa, kan sudah terjadwal piket Bu. Sebelum itu kan membuat kesepakatan kelas, terus membuat jadwal piket. Nah itu tetap terlaksana, maksudnya tetap dipantau oleh guru gitu. Nah terus memeriksa kolong-kolong meja sebelum
mulai belajar, terus kolong meja, terus di bawah bangku agar tidak ada sampah dan mereka belajar pun nyaman. Lalu setelah itu pulang sekolah itu anak-anak juga sama, dia melakukan operasi semut gitu. Jadi kan setelah mereka belajar itu kan ada jam istirahat, lalu mereka itu kan khawatir lupa gitu, namanya masih anak-anak ya, terkadang orang dewasa pun lupa gitu. Jadi dia tuh sebelum pulang itu juga sebelum pulang tetap melakukan operasi semut agar kelas itu tetap keadaan bersih seperti awal. Jadi belajar untuk anak-anak itu tertib, terus disiplin, terus bertanggung jawab atas dirinya, terus yang ada di kelas, istilahnya dia bertanggung jawab, ini kelas saya, ini maksudnya ini kelasku harus bersih, terus supaya aku juga pun belajarnya tetap nyaman gitu Bu, terus enak gitu, nggak yang kotor. Kalau kotoran kayak kurang gimana gitu. Nah akan menerapkan itu sih Bu, komitmen saya percobaan itu, keinginan itu ingin setiap hari, semoga itu rutinitas itu selalu berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan namanya manusia itu kan tidak luput dari lupa ya Bu, istilahnya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan rutinitas menerapkan jadwal piket baik sebelum dan sesudah belajar, semoga anak-anak itu belajar mandiri untuk tidak membuang sampah di kelas gitu, misalnya di kolong-kolong meja. Jadi dia tuh selalu membersihkan, merapikan apa yang ada di kelas juga, tidak tanggung jawab lah gitu ya. Tidak tanggung jawab dan tidak nggak buang sampah di kolong lagi gitu istilahnya. Walaupun sudah disediakan tong sampah, semoga tong sampah itu juga bersih. Jadi maksudnya tuh anak tidak lupa juga maksudnya untuk menjaga kebersihan gitu Bu. Itu komitmen saya sih. Semoga di kelas bawah ini, anak-anak di kelas bawah dia bisa belajar, terutama dia belajar mandiri dulu gitu Bu, istilahnya dengan pelan-pelan kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan gitu. Itu sih Bu komitmen saya Bu untuk di kelas dan di kelas-kelas yang lain gitu. Semoga berhasil. Apa perlu dukungan Bu Wahyuni? Dukungan itu pasti Bu, terutama satu pimpinan, kepala sekolah kita bercerita dan kita minta dukungan kepala sekolah, rekan guru, karena kan teman-teman Bapak Ibu guru juga kan mendukung setiap ide-ide yang ingin memajukan sekolah gitu ya Bu. Nah terus peran orang tua murid juga itu untuk dukungan. Lalu ke peserta didik juga kita butuh dukungan agar anak-anak itu melaksanakannya dengan baik dan bisa seterusnya gitu Bu, istilahnya lingkungan bersih. Walaupun misalkan keadaan lapangannya misal kelasnya kecil tapi kelasnya mungil tapi itu tetap bersih, pengennya gitu Bu gitu. Saya pengen kelasnya kan secara bergantian, sedangkan saya kan masuk siang, jadi saya bisa semoga kelasnya sip ya. Iya Ibu, kebetulan saya kan masuk siang, jadi saya bisa bekerja sama dengan kelas pagi agar tetap bersih kelasnya gitu. Walaupun ada jadwal piket, setidaknya sampah itu tidak terlalu banyak gitu. Itu sih harapan saya untuk terutama untuk anak-anak biar dia tetap belajar mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Jadi gini Bu ini ya, saya cuma semoga ini kan tujuannya sangat baik, bagus banget gitu Bu Wahyuni ya, kenyamanan di kelas gitu. Kan di kelas itu kan sudah pastinya yang Bu Wahyuni tadi katakan udah ada daftar piket ya. Sudah ada daftar piket, kemudian juga berarti kan ini meningkatkan supaya semangat mendukung untuk kebersihan kelas, kenyamanan kelas. Berarti kan Bu Wahyuni mengingatkan anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga butuhkan teman-teman jangan lupa Bu Wahyuni di sekolah kita juga kan ada OB ya. Iya. Kebetulan kan Bu Wahyuni ngajar kelas bawah ya Bu ya?
Saya kebetulan iya Bu, kelas bawah. Kelas bawah kan semandirinya anak-anak kan ini kan masih tahap proses ya Bu ini ya. Iya, Tahap proses, masih tahap belajar. Apa yang tujuan kita, sebagus apapun tujuan kita, rencana kita, keinginan kita dan harapan kita yang ingin terwujud terlaksana dengan baik. Tapi yang namanya kita sedang namanya mendidik anak-anak tidak selalu dalam mulus, jangan lupa libatkan juga Bu OB kita. Setidaknya bukannya membantu Bu, jadi OB kita itu mengawasi apabila mereka kesulitan kan setidaknya bisa memberitahukan bagaimana dalam piket pendidikan yang rapi atau bisa mengingatkan seperti apa sih tidak membuang sampah sembarangan dengan baiknya. Apakah mereka mungkin dibuang pada tempatnya atau kadang anak sekarang suka dimasukkan ke dalam tas Bu. Iya, kadang laci gitu, takutnya dia salah tempat gitu. Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Terkadang dia malas lari ya untuk ke tempat sampah. Kadang dia dimasukkan sama dia Bu ke tasnya yang bagian laci-laci kecil tasnya itu sih ya, tasnya. Tapi mungkin setidaknya kan penjaga soal bisa mengingatkan deh kalau sudah ada di di tas itu jangan lupa dibuang kalau sudah dekat ke tempat sampah. Artinya kan takutnya membusuk ya di ruang itunya di tasnya dia gitu. tasnya. Hanya ini Bu ini itu idenya Bu ini semoga bisa berjalan dengan lancar, diberi kemudahan dan itu ya kelancaran dan kemudahan, berjalan dengan baik, dukungan yang luar biasa dari pimpinan dan teman sejawat serta OB dan sekitarnya, orang tua murid juga mendukung ya. Iya. Orang itu kan kadang tidak boleh ya anak yang kelas bawah itu untuk menyapu gitu ya, untuk piket. Iya, betul. Mohon diberikan pengertian kepada orang tua murid bahwa sudah kelas 3 atau berikutnya apapun harus ada piket, harus menjaga kebersihan kelasnya untuk kenyamanan dan keasrian kelasnya supaya KBM, kegiatan belajar mengajarnya Bu Wahyuni di kelas itu tetap nyaman, terbebas sehat gitu, tidak terbebas dari penyakit lah gitu. Debunya yang namanya bersih kan debunya berarti nggak ada Bu ini ya. Iya. Terkadang kan Bu biarpun bersih tapi masih ada debu gitu, maksudnya kan kalau kita tetap juga minta tolong sama itu pramu kebersihan untuk ngelap kan nggak mungkin untuk anak juga kan namanya di kelas bawah dia mengelap kan belum tentu bisa gitu kan ya. Jadi cuman nyapu aja kan dia belum istilahnya masih bertahap belajar gitu. Jadi kita tetap minta bantuan itu OB jadi untuk bersihkan yang ada debunya gitu. Nggak mungkin kan istilah anak-anak tetap diajarin tapi sama sambil belajar tapi kan tidak sekaligus dia bersih atau tidak sekaligus dia bisa gitu. Itu sih Bu, tapi agar anak-anak tuh dia belajar juga di rumah gitu istilahnya. Terkadang kan pernah saya tanya siapa yang di rumah suka nyapu gitu ya, saya Bu gitu kan. Berarti kan di rumah dia juga sudah menerapkan kebersihan gitu. Berarti di sekolah pun dia harus menjaga kebersihan yang sama gitu ya. Ya, karena kan sekolah ini rumah kedua mereka gitu. Jadi ya sama-sama kita menjaganya agar bersih gitu. Dia juga belajar juga dengan nyaman, nggak yang kotor Bu ada nyamuk gitu kan, kadang gitu tepuk sama kakinya gitu kan. Iya. Yang namanya kelas bawah Bu Wahyuni ya, kalau tidak membuang sampah sembarangan gitu misalnya kita arahkan mereka ingat tuh. Tapi ada satu hal Bu Wahyuni seperti piket gitu. Cara memegang sapu ya. Kadang ada anak yang belum bisa sama sekali cara memegang sapu gitu ya, nyapu. Nah, itu juga jangan sungkan-sungkan Bu Wahyuni untuk mengajari anak cara memegang sapu, cara menyapu lantai dengan baik. Artinya ada anak kelas 3 kan ya? Ya, kelas 3 Ibu. Kelas 3 itu tidak bisa memegang sapu untuk menyapu gitu, menyapu yang rileks seperti apa, dia masih kaku gitu. Nah, itu juga hal yang sederhana, namun kita juga bisa menyontohkan walaupun seandainya kita belum datang, mereka lagi piket gitu, andaikan gitu ya ada hal yang urgent ya yang kita belum datang. Nah, ini yang pramu kebersihan kita mungkin bisa menyontohkan itu Bu. Jadi kita melibatkan dukungan dari OBT itu. Andaikan ada yang urgent kita telat datang gitu. Nah, itu fungsinya melibatkan OB atau dukungan dari orang lain tuh. Itu. Jadi dia bisa menyontohkan, oh ini cara megang sapu yang rileks dalam menyapu yang bagus seperti ini, yang baik seperti ini gitu. Jadi walaupun tidak prosesnya mereka belum bagus banget gitu, artinya belum pinter banget untuk menyapu, setidaknya ini adalah proses yang baik ke depannya.
nanti kelas 3 masih bisa seperti ini, masih tahap belajar. Nah di kelas 4 kan berarti kan dia udah terampil gitu kan, Iya. kelasnya gitu Bu ini ya. Iya, terkadang kan apa namanya Bu, terkadang saya lebih lebih bukannya saya nggak, bukannya apa ya Bu, maksudnya kayak lebih enak terjun langsung ke anak-anak, apalagi untuk kelas kita sendiri gitu, terutama berarti kan saya punya tanggung jawab, ini kelasnya nanti dan membawa anak-anak juga di dalamnya, yaitu kadang ya setiap hari sebisa mungkin saya juga terjun langsung ke anak-anak untuk membantu mereka gitu. Jadi apa namanya, ayo kita bareng-bareng gitu, yang hari Senin gitu bareng-bareng, hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Kan kalau Sabtu itu semuanya tuh Bu, dari pokoknya seluruh siswa gitu di kelas. Jadi Berarti setiap hari Sabtu tuh rutin tuh? hari Sabtu rutin Bu, alhamdulillah rutin gitu. Cuman kan terkadang namanya anak-anak kan lupa tuh. Nah terus dari hal yang kecil kayak membuang rautan itu, nah kita sudah terkadang kita sudah mengingatkan, nah jangan buanglah sampah pada tempatnya ya, karena sudah disediakan tong sampah di dalam kelas gitu kan. Namanya anak-anak kan lupa gitu. Nah ya tetap Bu, nanti seperti biasa rutinitas untuk apa namanya jadwal piket kita laksanakan lagi gitu. Sama operasi semut ya tadi ya? Nah, mau operasi semut setiap pulang, terkadang kan kalau udah, kebetulan sih pulangnya sore ya Bu, kadang kan kalau udah itu lupa ya, lupa operasi semut. Kadang ya udah deh, sebelum pulang saya minta bantuan dulu, itu OB sama saya, udah yuk minta tolong dulu bersihin kelas dulu biar besoknya kelas pagi itu jadi bersih, saya gituin. Jadi nggak kotor lagi. Jadi kan karena pergantian kelas ya Bu, jadi saya pengennya tuh pokoknya pergantian kelas saya ya udah yuk bersih gitu pengennya. Akhirnya komitmennya ya kalau setiap Sabtu mah itu rutin ya, berarti guru kelas itu kita sebagai pendidiknya itu komitmen berarti datang lebih awal ya dari murid ya. Kalau kan Bu Ayuni kan menyontohkan langsung berarti ya, tidak menyuruh OB ya. Iya, jadi saya mau komitmen yang sangat luar biasa Bu, ini sangat bagus sekali itu. Berarti kan kita sebagai pendidik datang lebih awal gitu sesuai dengan kesepakatan kelas berarti Bu ya. Iya, sesuai dengan kesepakatan. Berarti piketnya pulang sekolah apa sebelum masuk? Sebelum masuk kita piket, Bu. Nah terus pulang operasi semut. Nah pulang operasi semut. Ayo anak-anak, karena kan sekitar sebelum sholat asar itu anak-anak itu ada istirahat. Nah khawatir anak-anak itu membawa jajanan atau dia nyelipin makanan di kantongnya itu khawatir dia membuang di kolong meja gitu Bu. Jadinya setiap pulang itu kita operasi semut gitu bareng-bareng gitu Bu. Diperiksa kolong mejanya supaya kelasnya besok tetap bersih dan tidak ada semut. Besok tuh biar nggak ada semut gitu Bu. Iya. Yang berarti ini luar biasa Bu Wahyuni ya. Semoga ini rencananya Bu Wahyuni tujuannya itu yang sangat baik ya, untuk menciptakan suasana di kelas itu bersih gitu, KBM lancar Bu Wahyuni. Semoga ini berjalan dengan baik ya, programnya diberi kelancaran dan tidak ada kendala apapun. Dukungan luar biasa sudah mendukung. Nanti kapan nih program ini akan mulai dilaksanakan. Semoga berjalan dengan baik ya Bu Wahyuni ya, programnya. Tujuannya itu benar-benar untuk kemajuan sekolah dan kesehatan untuk kita semua ya. Yang sangat terjamin lah untuk peserta didik dan anak didik kita sehat, sebagian dari iman ya, namanya kebersihan ya. Kebersihan dari diri kita sebagai tenaga pendidik bukannya berarti kita tidak boleh sakit ya Bu ya. Sakit berarti artinya gini, kita sehat, murid sehat, program berjalan dengan baik, KBM-nya mulus, anak-anak juga bisa menjamin prestasi baik akademik dan non akademik, keluarga besar sangat harmoni, rukun, damai, dan juga kesejahteraan terjaminnya Bu Wahyuni ya. Iya, terutama untuk perkembangan peserta didik dia juga perlu apa namanya, perlu kesehatan juga kan yang baik gitu dia untuk anak-anak. Saya juga sangat setuju dengan Bu Arma bahwa anak-anak itu harus membawa tumbler Bu gitu. Saya sangat setuju tuh, sehingga kan dia bagus ya untuk tidak membuang sampah juga kan, plastik gitu. Semoga
di kelas saya nanti akan menerapkan membawa tumbler dan tempat minum untuk anak-anak yang membawa bekal atau yang tidak membawa bekal, dia bisa menggunakan tempat itu seperti Bu Arma tadi sampaikan. Bu Wahyuni, semoga program Bu Wahyuni tidak hanya kalau berhasil di kelasnya Bu Wahyuni, tidak hanya di kelas Bu Wahyuni ya, nanti ada tasaran berikutnya untuk kelas-kelas yang lain ya Bu Wahyuni ya, silakan. Enggak mungkin cuma itu yang dapat Ibu sampaikan ya Bu Wahyuni ya. Iya Ibu. Ceritanya, sharingnya Bu Wahyuni, saya hanya bisa memberikan biasanya pencerahan resolusi seperti itu. Semoga dimudahkan dan dilancarkan Bu Wahyuni ya. Ya amin Ibu, semoga juga rencana Ibu Arma dilancarkan, dimudahkan, berjalan dengan lancar gitu. Terima kasih Bu Arma untuk sarannya, masukannya, terus perasaan saya pun jadi lega setelah bercerita tentang anak peserta didik, istilahnya yang dia tuh biar akan sadar kebersihan lingkungan gitu. Jadinya saya sudah lega dengan kita sharing begini. Semoga bisa menularkan ke teman-teman semua bahwa kesadaran kebersihan itu penting, bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain gitu. Karena kan terkadang istilahnya kayak jajan, bukan kita nggak boleh jajan sembarangan, tapi kan hal kecil kotor aja kan, kayak dari mencuci tangan itu juga bisa menimbulkan penyakit ya Bu gitu. Iya betul. Mending kalau penyakitnya nggak menular ya Bu ya, hal yang kecil untuk diri sendiri bisa menularkan orang lain jadi hal besar Bu, bukan hal kecil jadi hal besar. Jadi sekecil apapun hal itu kalau bisa dihilangkan, jangan menjadikan besar ya Bu Wahyuni ya. Iya betul, sekecil apapun istilahnya gitu. Jadi dia anak-anak juga kan setelah membuang sampah, dia juga tahu akan kebersihan tubuhnya, terutama dari kuku gitu. Jadi dia bisa membuang sampah, mencuci tangan, maksudnya mencuci tangan gitu. Tapi coba lihat buat cuci tangan ada semua kan? Alhamdulillah ada di depan kelasnya Bu Wahyuni. Kalau di depan sekolah ada semua. Ada, alhamdulillah di depan kelas tuh ada tempat cuci tangan. Itu ada berapa? Ada 6 sih, alhamdulillah di depan kelas ada untuk cuci tangannya. Ya alhamdulillah, berarti dukungan itu pasti program ini akan berjalan dengan baik Bu Wahyuni. Iya Ibu, semoga berjalan dengan baik dan bisa diterapkan ke peserta didik seterusnya gitu, dan tidak lupa juga gitu aja. Amin. Kita juga sebagai tenaga pendidik bisa menjalankan hal ini dengan tugas ini dengan baik ya, sesuai dengan tupoksi kita. Iya, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan kewajiban kita Bu. Dan kebutuhan ya. Kebutuhan kita mudah-mudahan lancar ya Bu, sehat-sehat, yang penting itu badan kita tuh sehat. Jadi kalau mau berangkat ke sekolah kita tuh enak gitu ya Bu, ceria. Tapi terkadang kalau lagi sakit juga, kalau batuk pilek mau ceria juga ya diceria-ceriain susah ya Bu. Iya kan, kita mah sebagai tenaga pendidik harus tetap tersenyum apapun kondisi kita, mau flu mau sehat, pokoknya kita tetap ceria. Iya ceria, betul. Kasih tepuk semangat, bukan hanya tepuk semangat Bu ini, tapi semangat semuanya, lahir batin. Iya, percuma kalau misalkan bisa badan kita sehat tapi batin nggak sehat kan, ntar bawaannya marah-marah ya Bu. Jadi iya. Sedangkan itu kan harus kita sisihkan ya, marahnya tidak boleh, juteknya tidak boleh, kita harus tetap tersenyum, kita harus tetap ramah ke anak supaya anak juga belajar menyenangkan ya dengan kita ya. Iya betul, terutama kan apalagi di kelas bawah kan, anak-anak itu kan Bu ini, Bu begini gitu kan ya, kita jadi kesabarannya kan tambah gitu. Jadinya istilahnya waktu itu saya juga kan kelas di kelas 3 itu siswanya hampir 40 tuh Bu, jadi pernah banyak banget ya. Iya tuh, terus jadi penuh kesabaran, jadi ya pelan-pelan gitu mengkondisikan anak gitu. Jadi itu aja sih Bu kalau untuk anak usia, karena usia di bawah, jadi dia ya butuh kesabaran dan pelan-pelan. Semoga kan bisa step by step gitu untuk berubahnya gitu. Kelas bawah mah 5S-nya harus benar-benar, anak-anak kadang merangkul kita. Iya, kadang dia ngerangkul, kadang salam gitu, tapi tadi kan ngerangkul.
selalu dirindukan oleh anak-anak itu kita harus penuh dengan dengan kreativitas dan talenta kita ya. Kita keluarkan semua talenta kita biar anak-anak senang belajar dengan kita, anak-anak nyaman, anak-anak yang selalu rindu dengan kita itu tergantung moodnya kita tuh selalu fresh terus gitu. Iya, selalu pokoknya apalagi untuk anak-anak emang iya sih Bu, harus moodnya harus emang ceria gitu. Terkadang kalau anak juga kadang kenapa nggak masuk gitu ya katanya itu nggak masuk. Iya, tapi kadang anak menghibur juga buat kita Bu ini. Iya, Kelas bawah itu sedang lucu lah gitu. Mau bersikapnya seperti apapun kadang membuat kita menyenangkan. Sebunek apapun kita, sedang flu berat pun kita, kalau anak-anak udah menghampiri kita tersenyum dengan renyahnya, kita tidak, penyakit yang kita derita tuh tidak terasa berpenyakit, tidak terasa menderita ya. Kita kayaknya sehat aja kalau udah kita untuk mengajar nih, memberikan ilmu yang ikhlas gitu, yang ridho kepada anak-anak. Kayaknya penyakit kita udah hilang aja tuh. Ya, Iya, gitu ya. Senang aja. Yang penting kita dalam menjalankan tugas itu ridho sama ikhlas, jadi kayaknya tuh penyakit menjauh gua ini ya. Iya, penyakit menjauh. Kalah sama semangat anak-anak. Iya betul Ibu. Nah untuk itu Bu, kita refleksi, kita kemarin sudah ngisi, apa mau ditambahkan lagi atau gimana? Boleh, Untuk boleh. percakapannya tadi kan kita sudah selesai berarti ya? Tadi saya lihat Percakapan yang awal tuh ada diperbaiki sedikit tuh. tadi kan di yang jadi koci. Buat Iya, yang jadi koci. Nah ini kan tadi di grup Bapak bilang libur sampai jam 2:10. Setelah melakukan praktik, diberikan waktu untuk melakukan praktik. Berarti kita tinggal refleksi ya Bu. Refleksinya mau ditambahkan atau yang kemarin aja? Yang kemarin apa yang kita perlu tingkatkan gitu? Yang kemarin kayaknya udah diisi, udah lengkap ya kita ya. Iya udah, tadi kan percakapan juga kan kita udah diketik ya. Itu tinggal Percakapan yang itu, yang sesi 1 tuh, yang perlu ditambahkan yang pertama tuh kalimat yang awal Ibu ucapkan. ya. Nah, nanti tinggal ditambahin sedikit ya. Nah, terus kalau refleksinya udah itu aja yang kemarin. Tadi kayaknya pembenaran kata kita ada maksudnya mungkin kan kemarin masih bingung kali ya Bu untuk ngebahas apa. Jadi pembenaran katanya kita masih kurang atau apa gimana, ada penambahan? Kan kita fleksibel ya. Kita kan Iya. fleksibel tuh. Mau penambahan ya nggak apa-apa. Oke. Berarti di ini lagi dirubah lagi. Iya dikit mah. Di percakapan sedikit. Yang satu-satu. Satu ya. Tunggu bentar deh. Enggak, yang di ini aja Bu, yang di refleksi. Oke. Buka dulu. Direfleksi kan nih mana ya? Ini kan tinggal waktu untuk refleksi ini 10 menit. Sekarang jam berapa? 10 menit lebih ya. Nih, mana tadi pembenaran kata? Pegang sapu untuk menyapu gitu, menyapu yang rileks seperti apa, dia masih kaku ya. Nah itu juga hal yang sederhana, namun kita juga bisa menyatukan walaupun seandainya kita belum datang, mereka lagi piket gitu, andaikan gitu ya ada hal yang urgent ya yang kita belum datang. Nah ini yang pramu kebersihan kita mungkin bisa menyatukan itu Bu. Jadi kita melibatkan dukungan dari OBT itu, andaikan ada yang urgent kita telat datang gitu. Nah itu fungsinya melibatkan OB atau dukungan dari orang lain tuh gitu. Jadi dia bisa menyontohkan, oh ini cara megang sapu yang rileks dalam menyapu, yang bagus seperti ini, yang baik seperti ini gitu. Jadi walaupun tidak prosesnya mereka belum bagus banget gitu, artinya belum pinter banget untuk menyapu, setidaknya ini adalah proses yang baik ke depannya. Nanti kelas 3 masih bisa seperti ini, masih tahap belajar. Nah di kelas 4 kan berarti kan dia udah terampil untuk megang sapu. Iya. Kelasnya gitu Bu ini ya. Iya, terkadang kan Bu, terkadang saya lebih bukannya apa ya Bu, maksudnya kayak lebih enak terjun langsung ke anak-anak, apalagi untuk
sendiri gitu, terutama berarti kan saya punya tanggung jawab, ini kelasnya nanti, dan membawa anak-anak juga di dalamnya, yaitu kadang ya setiap hari sebisa mungkin saya juga terjun langsung ke anak-anak untuk membantu mereka gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng gitu. Yang hari Senin gitu bareng-bareng, hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu kan kalau Sabtu itu semuanya tuh Bu dari pokoknya seluruh siswa gitu di kelas. Jadi Berarti setiap hari Sabtu tuh rutin tuh? Hari Sabtu rutin Bu, alhamdulillah rutin gitu. Cuman kan terkadang namanya anak-anak kan lupa tuh. Nah terus dari hal yang kecil kayak membuang rautan itu, nah kita sudah terkadang kita sudah mengingatkan, nah jangan buanglah sampah pada tempatnya ya, karena sudah disediakan tong sampah di dalam kelas gitu kan. Namanya anak-anak kan lupa gitu. Nah ya tetap Bu, nanti seperti biasa rutinitas untuk jadwal piket kita laksanakan lagi gitu. Sama operasi semut ya tadi ya? Mau operasi semut setiap pulang. Terkadang kan kalau udah, kebetulan sih pulangnya sore ya Bu, kadang kan kalau udah itu lupa ya, tadi lupa operasi semut. Kadang ya udah deh, sebelum pulang saya minta bantuan dulu itu OB sama saya, yuk minta tolong dulu bersihin kelas dulu biar besoknya kelas pagi itu jadi bersih, saya gituin. Jadi nggak kotor lagi. Jadi kan karena pergantian kelas ya Bu, jadi saya pengen itu pokoknya pergantian kelas saya ya udah yuk bersih gitu pengen. Akhirnya komitmennya ya kalau setiap Sabtu mah itu rutin ya, berarti guru kelas itu kita sebagai pendidiknya itu komitmen berarti datang lebih awal ya dari murid ya. Kalau kan Bu Wahyu ini kan menyontohkan langsung berarti ya, tidak menyuruh OB ya. Berarti jadi saya mau komitmen yang sangat luar biasa Bu ini, sangat bagus sekali itu. Berarti kan kita sebagai pendidik datang lebih awal gitu sesuai dengan kesepakatan kelas berarti Bu ya. Iya, sesuai dengan kesepakatan. Berarti piketnya pulang sekolah apa sebelum masuk? Sebelum masuk kita piket. Bu. Nah, terus pulang operasi semut. Nah, pulang operasi semut. Ayo anak-anak, karena kan sekitar sebelum sholat asar itu anak-anak itu ada istirahat. Kita khawatir anak-anak itu membawa jajanan atau dia nyelipin makanan di kantongnya itu khawatir dia membuang di kolong meja gitu Bu. Jadinya setiap pulang itu kita operasi semut gitu bareng-bareng gitu. Diperiksa kolong mejanya supaya kelasnya besok tetap bersih dan tidak ada semut. Besok tuh biar nggak ada semut gitu Bu. Yang berarti ini luar biasa Bu Wahyuni ya. Semoga ini rencananya Bu Wahyuni tujuannya itu yang sangat baik ya, untuk menciptakan suasana di kelas itu bersih gitu, KBM lancar Bu Wahyuni. Semoga ini berjalan dengan baik ya programnya, lancaran dan tidak ada kendala apapun. Luar biasa sudah mendukung. Nanti kapan nih program ini akan mulai dilaksanakan? Semoga berjalan dengan baik ya Bu Wahyuni ya programnya. Semua tujuannya itu benar-benar untuk kemajuan sekolah dan kesehatan untuk kita semua ya. Yang sangat terjamin lah untuk peserta didik dan anak didik kita sehat, sebagian dari iman ya, kebersihan ya. Kebersihan dari ini kita sebagai tenaga pendidik bukannya berarti kita tidak boleh sakit ya Bu ya. Sakit berarti artinya gini, kita sehat, murid sehat, program berjalan dengan baik, KBM-nya mulus, anak-anak juga bisa menjamin prestasi baik akademik dan non akademik, keluarga besar sangat harmoni, rukun, damai, dan juga kesejahteraan terjaminnya Bu Wahyuni ya. Iya, terutama untuk perkembangan peserta didik dia istilahnya dia juga perlu kesehatan juga kan yang baik gitu dia untuk anak-anak. Saya juga sangat setuju dengan Bu Arma bahwa anak-anak itu harus membawa tumbler Bu gitu. Saya sangat setuju tuh, sehingga kan dia bagus ya untuk tidak membuang sampah juga kan, plastik gitu. Semoga di kelas saya nanti akan menerapkan membawa tumbler dan tempat minum untuk anak-anak yang membawa bekal atau yang tidak membawa bekal, dia bisa menggunakan tempat itu. Seperti Bu Arma tadi sampaikan. Bu Wahyuni, semoga program Bu Wahyuni tidak hanya kalau berhasil di kelasnya Bu Wahyuni,
Tidak Ya. hanya di kelas Bu Wahyu ini ya, nanti ada sasaran berikutnya untuk kelas-kelas yang lain nih Bu Wahyu ini ya, tularkan. Enggak mungkin cuma itu yang dapat Ibu sampaikan ya Bu Wahyu ini ya, Iya Ibu. ceritanya, sharing-nya Bu Wahyu ini, Sharing. saya hanya bisa memberikan istilahnya pencerahan atau solusi seperti itu, semoga dimudahkan dan dilancarkan ya Bu Wahyu ini ya. Ya amin Ibu, semoga juga rencana Ibu Armah dilancarkan, dimudahkan, Siap. jalan dengan lancar gitu. Terima kasih Bu Armah untuk sarannya, masukannya, terus perasaan saya pun jadi lega setelah bercerita tentang anak peserta didik, istilahnya yang dia tuh biar akan sadar kebersihan lingkungan gitu. Jadinya saya sudah lega dengan kita sharing begini. Semoga bisa menularkan ke teman-teman semua bahwa kesadaran kebersihan itu penting bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain gitu Bu. Karena kan terkadang istilahnya kayak bukan kita nggak boleh jajan sembarangan, tapi kan hal kecil kotor aja kan kayak dari belum cuci tangan itu juga bisa menimbulkan penyakit ya Bu gitu. Iya betul. Mending kalau penyakitnya nggak menular ya Bu ya, hal yang kecil untuk diri sendiri bisa menularkan orang lain jadi hal besar Bu, bukan hal kecil jadi hal besar. Jadi sekecil apapun hal itu kalau bisa dihilangkan jangan menjadikan besar ya Bu Wahyu ini ya. Iya betul, sekecil apapun istilahnya gitu. Jadi dia anak-anak juga kan setelah membuang sampah dia juga tahu akan kebersihan tubuhnya, terutama dari kuku gitu. Jadi dia bisa membuang sampah, mencuci tangan maksudnya mencuci tangan gitu. Tapi coba lihat buat cuci tangan ada semua kan? Alhamdulillah disediakan di depan kelasnya Bu Wahyu nih. Kalau di depan sekolah ada semua. Ada alhamdulillah di depan kelas tuh ada tempat cuci tangan itu ada berapa? Ada 6 sih alhamdulillah di depan kelas ada untuk cuci tangannya. Ya alhamdulillah ada, berarti dukungan itu pasti program ini akan berjalan dengan baik Bu ini. Iya Ibu, semoga berjalan dengan baik dan bisa diterapkan ke peserta didik seterusnya gitu dan tidak lupa juga gitu aja. Amin. Kita juga sebagai tenaga pendidik bisa menjalankan hal ini dengan tugas ini dengan baik ya sesuai dengan tupoksi kita. Iya.